Dan kita mulai bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran amin. Baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, amma ba'du. Nah, ahlan wa sahlan dan marhaban kepada semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan sudah menyediakan waktunya untuk hadir bersama kami ya dari BEM Sofa Indonesia. Dan malam hari ini insya Allah kita akan membahas ya seputar SUI S1 ya, karena S2 sudah close. Yang RPL ya nanti ada sebenarnya S2 yang dia itu program apa namanya, yang dia itu nanti S2-nya reguler. Itu tuh nanti ada, tapi masih belum fix untuk biayanya. Jadi kita nanti sosialisasinya sendiri yang program S2 RPL, S2 reguler. Nah, sekarang kita sosialisasi yang S1 karena ini sudah mau close. Ya, S1 yang RPL dan S1 yang reguler ini mau close tanggal 15 ya. Jadi memang ini terakhir, mungkin masih ada yang bingung, makanya kita bahas lagi nih terkait RPL dan reguler. Ya, tapi insya Allah saya bahas garis besarnya saja, karena kalau misal dibahas dalam buku panduan, ya, yang jumlahnya 12 halaman ya, itu tentunya banyak sekali kan. Nah, baik kita mulai pembahasan agar tidak terlalu, suaranya bisa kerasin dikit nggak? Gimana sekarang suaranya? Nah, halo, suaranya gimana sekarang? Jelas nggak? Halo? Apa saya harus teriak-teriak seperti itu? Nah, halo, gimana suaranya jelas? Nah, jelas, alhamdulillah, jelas ya. Baik, cukup ya. Agak buram gitu suaranya, nah, tapi yang lain bisa jelas. Baik, saya coba menaikkan volume ya. Nah, semoga anak saya bisa tetap tidur. Baik, nah, pertama kita bahas dulu yang RPL. RPL, apa sih RPL? Ya, apa itu RPL? Nah, dan kenapa kita promosi RPL ini? Baik ya, kita awali dari RPL dulu. Setelah itu kita masuk ke reguler. RPL itu adalah program percepatan ya, program percepatan dengan pengakuan SKS ya, yang diambil dari pengalaman belajar atau pengalaman bekerja gitu ya. Itu RPL ya. Jadi RPL itu program percepatan kuliah ya. Jadi kuliah kan normalnya 4 tahun S1 ya. Oh, kamera saya blur ternyata. Kan kuliah normalnya 4 tahun ya. 4 tahun kuliah. Nah, bisa ditempuh dengan jarak kurang dari 4 tahun, lebih ringkas. Ya, tidak 4 tahun, tapi bisa hanya 2 tahun atau 1 tahun saja. Ya, dengan cara mengambil pengakuan, ya, mengkonversi, ya, pengalaman kerja atau dari pengalaman belajar yang pernah dilalui setelah SMA, kemudian dikonversi menjadi SKS, ya, dikonversi menjadi SKS untuk ya pengakuan pendidikan seperti itu, ya. Dan ini nanti ada syarat-syaratnya tersendiri untuk RPL. Nah, kemudian untuk RPL ini, ya, di sini dikatakan RPL ini full bahasa Indonesia. Kenapa RPL itu full bahasa Indonesia? Karena dia langsung fokus, dia hanya fokus ke pengambilan ijazah itu. Ya, jadi nanti fokusnya adalah ke skripsi, ke metodologi penelitian dulu ya, metodologi penelitian, KPM, skripsi, gitu ya. Dan RPL ini tidak ada kaitannya sama KUSA ataupun Malik, ya. Jadi nggak ada kaitannya sama KUSA sama Malik ya. Meskipun dia itu nggak daftar di KUSA atau nggak daftar di Malik, istilahnya orang umum ya, biasa yang bukan mahasiswa Sofa University,
Bisa nggak ikut RPL? Bisa, selama syaratnya itu memenuhi. Ya, selama syaratnya memenuhi. Ya. Jadi RPL ini pada dasarnya ditujukan kepada orang-orang yang yaitu sudah lama, ya, usianya sudah lanjut, ya, usianya sudah bukan usia sekolah lagi, tapi dia membutuhkan ijazah S1, gitu kan? Dia membutuhkan ijazah S1, ya. Maka kita lihat rekam jejaknya, apakah dia di belakang ini ada pengalaman belajar sebelumnya, atau dia ada pengalaman bekerja selama berapa tahun. Nah, itu bisa diakui, ya, nanti dengan proses asesmen yang kemudian dikonversi menjadi SKS untuk di ijazah S1 itu. Ya. Jadi RPL ini terpisah dari KUSA ataupun Malik, dari apa namanya Sofa University. Ya, paham ya? Jadi baik yang ikut KUSA ataupun ikut Malik, ataupun yang tidak ikut KUSA atau Malik, ya, maka ini bisa daftar RPL jika syaratnya memenuhi, gitu ya. Ini saya tegaskan dulu di awal biar nanti tidak apa namanya tercampur di pikiran, gitu ya. Jadi RPL itu terpisah, tidak harus ikut KUSA atau tidak harus ikut Malik. Itu RPL. RPL itu terpisah, program sendiri. Nah, kemudian program RPL ini mahasiswa akan langsung difokuskan pada pembuatan tugas akhir atau skripsi, ya, dengan bimbingan penuh. Nah, insya Allah skripsi dapat selesaikan dengan mudah, tepat, dan cepat, ya. Jadi langsung nanti fokus ke pembuatan skripsi. Tentunya belajar dulu metodologi penelitian. Setelah itu baru proses eksekusinya. Nah, dan semuanya ini online. Semuanya online, tidak ada offline-nya. Ya, bahkan wisuda pun bisa online. Ya, tapi kalau misal mau yang offline nanti bisa datang, ya, bisa datang sendiri. Nah, kemudian untuk SUI ini juga Masya Allah, ya, itu ada workshop biasanya. Kita datangkan orang yang dia bisa membimbing mahasiswa untuk pembuatan skripsi, ya, yang masih bingung-bingung misalnya itu nanti diadakan webinar, kemudian nanti akan dibantu. Kemudian juga free konsultasi setiap mungkin diadakan setiap beberapa pekan sekali itu ada konsultasi terkait dengan tim SUI, ya, nanti diampu sama Ustazah Laila, ya, biasanya. Nah, itu konsultasi semua tentang apa namanya kebingungannya. Itu nanti setelah di grup khusus itu proses jalan buat skripsi, misalnya masih bingung nih, bagian mana? Bagian penyusunan bab 2, misalnya, penyusunan bab 3 misalnya, atau ini. Nah, nanti bisa ada ruangnya khusus gitu ya. Nah, inilah apa namanya SUI itu jadi wadah gitu loh. Jadi wadah yang bukan hanya sekedar antum itu pokoknya harus ngerjain harus selesai terus dilepas begitu aja, itu tidak. Di SUI itu dibantu sampai antum benar-benar selesai gitu loh. Sampai antum benar-benar selesai. Ya, selesai skripsinya dapat ijazahnya seperti itu. Kemudian, nah, ini ya. Jadi RPL ini apakah resmi? Ya, apakah resmi? Jawabannya resmi. Gitu ya. Di sini katakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal. Ya, formal itu berarti belajar di lembaga yang resmi dengan program yang resmi. Gitu ya. Belajar di lembaga yang resmi dengan program yang resmi. Gitu ya. Pernah ngambil D3 di kampus yang resmi. Ada ijazahnya. Programnya juga resmi kan? Berarti formal. Atau non formal. Ya, dia itu lembaganya nggak resmi, ya, lembaganya nggak resmi, tapi programnya itu resmi gitu kan, programnya ada, ya, misal mana ya, Tadribut Duat misalnya ya, atau Idad Mualimin misalnya, ya kan non formal ya, ijazahnya kan nggak resmi kan, nggak diakui secara pemerintahan, karena lembaga apa namanya, ya tidak diakui, ya istilahnya, pembelajarannya tidak resmi dari pemerintah, itu hanya dari yayasan saja seperti itu. Nah, itu dapat juga diakuisisi atau dikonversi, ya, istilahnya bukan diakuisisi ya. Akuisisi itu berarti pengambilan kekuasaannya. Dikonversi menjadi SKS itu. Atau informal ya. Informal itu dia ikut pembelajaran yang nggak ada yayasan resminya, nggak ada lembaga resminya, terus programnya juga nggak resmi. Misal dia itu mulazamah, misalnya ya. Mulazamah sama syekh, misalnya kan. Mulazamah. Jadi sekedar datang ke suatu tempat yang di situ ada syekhnya, kemudian dia mulazamah
rutin di situ ikut kajian syekhnya sampai dapat sanad, dapat apa namanya yang lainnya, ya syahadah. Nah itu bisa diakui juga. Kemudian RPL ini resmi berdasarkan Permendikbudristek ya nomor 41 tahun 2021 tentang regulasi pembelajaran lampau melalui RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dan RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Ya, jadi resmi. Ya, bagi yang mungkin masih bingung nih, RPL ini sebenarnya resmi atau enggak, Ustaz? Sebenarnya resmi. Sebenarnya resmi. Dan Antum bisa lihat banyak kampus yang menyediakan RPL. Banyak, banyak. Nah, bahkan universitas-universitas ternama itu banyak yang menyediakan RPL. Nah, ini ditetapkan oleh Menteri ya Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 21 Desember 2021. Nah, baik, bedanya apa antara RPL sama non RPL? Ya, RPL itu ditempuh ya bila calon mahasiswa sudah menempuh pendidikan perguruan tinggi sebelumnya, ya, atau bisa juga dia punya pengalaman pendidikan, lah, istilahnya sebelumnya, ya, atau memiliki pengalaman kerja dan keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan bidang jurusannya. Ya, maka ini bisa untuk ikut RPL gitu ya. Jadi misal saya nggak pernah nih Ustaz, punya pengalaman belajar sebelumnya. Lulus SMA saya kerja saja. Jadi apa namanya TU misalnya atau jadi hanya guru TPQ misalnya kan. Maka itu bisa ya kemudian dibuat suratnya bahwasanya sudah pernah mengajar di ini selama berapa lama gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi dia harus kemudian pengalaman pendidikan. Jadi ada pengalaman pendidikan sama pengalaman kerja. Ya, dua itu bisa diakui untuk ikut program RPL. Kemudian masa studi itu bisa 2 tahun atau 1 tahun. Ya, masa studi itu bisa 2 tahun atau 1 tahun. Ya. Di sini perkuliahan full bahasa Indonesia, gelarnya nanti dapat SPD, PAI. Ya, ini kerjasama sama dua kampus ya, Syed Rokolam sama Syed Sabit. Nah, kemudian usai ijazah SMA atau paket C itu lebih dari 4 tahun. Ya, atau 4 tahun lah, setidaknya 4 tahun. Ya, kalau misal mau daftar yang sekarang, ya berarti 2020 ijazahnya. Itu bisa RPL 1 tahun. Kalau 2021, berarti RPL 2 tahun. Gitu ya. Seperti itu ya. Nah, nah ini bisa 1 tahun saja, nanti bisa langsung dapat S1. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah wajib melampirkan ijazah atau transkrip nilai. Ya, dan ini ijazah atau transkrip nilai ini bisa syahadah ya seperti tadi kan pengalaman belajar misal dia idad mualimin atau idad duat ya atau dia pernah ikut apa takhusus ya atau mahat ali misalnya ya ada kan ya mahat ali ya nah itu bisa juga dilampirkan ijazah atau transkripnya atau dia KHS bagi yang pernah ikut diploma pernah ikut program D3 misalnya kan ada KHS-nya sama syahadahnya biasanya nah itu bisa dilampirkan. Nah, atau dia pernah kuliah DO, itu KHS-nya dilampirkan. Kalau dia pernah kuliah eh, 6 semester misalnya, kemudian nggak lanjut misalnya, kan itu sudah ada KHS-nya. Ini bagi yang sudah kuliah ya, sudah pernah kuliah kemudian berhenti. Nah, itu KHS-nya dilampirkan, kartu hasil studi, ya KHS. Kalau yang pakai pengalaman kerja, ya bisa juga, ya wajib melampirkan portofolio berupa keterangan aktivitas yang relevan setelah lulus kuliah atau SLTA. Ini contohnya surat keterangan mengajar minimal 3 tahun atau dokumen komponen administrasi pembelajaran guru. Ya, ini bagi yang guru ya. Kalau nggak guru gimana sih pengen ngambil PAI sekarang? Ya nggak apa-apa, lampirkan aja surat pengalaman kerjanya. Ya, surat pengalaman kerjanya atau pengalaman pendidikan setelah SMA itu bisa dilampirkan. Nah, surat keterangan mengajar minimal 3 tahun. Gimana kalau misal saya ngajarnya belum 3 tahun? Ya, saya ngajar itu setahun toh. Yang 2 tahun itu kerja. 2 tahun kerja, 1 tahun ngajar. Misalnya. Ya nggak apa-apa. Yang 1 tahun tetap dibuat surat keterangan mengajarnya. Yang 2 tahun itu nanti dilampirkan surat pengalaman bekerja. Seperti itu.
Tapi saya sudah nggak bisa ngubungin lembaga tempat saya kerja dulu. Ya dibuat saja surat tertulis menyatakan bahwasanya saya pernah bekerja di lembaga ini, gitu ya. Dalam atau dari tahun ini sampai tahun sekian. Kemudian nanti bawahnya dikasih tanda tangan sama materai, gitu ya. Dan uji kelayakan kemampuan para peserta calon mahasiswa jalur kecepatan RPL. Ini lebih ke asesmen, lebih ke asesmen sama pengecekan berkas nanti. Di berkasnya sesuai nggak? Insya Allah kalau misal sudah paham syaratnya, kemudian nanti eh, lolos insya Allah. Ya. Kemudian kurikulum program SUI S1 SPD PAI. Nah ini kurikulum ini, ya ikhwah, ini tidak dipelajari. Ya, ini konversi. Dari semester 1 sampai semester 6 ini semuanya konversi. Ya, semuanya konversi. Jadi misal di sini ada filsafat ilmu ya, itu tidak belajar. Kita konversi dari pengalaman kerja yang sebelumnya atau dari nilai-nilai yang sebelumnya pernah didapat dari uh, pengalaman pendidikan setelah SMA, gitu ya. Atau misal ada ilmu kalam, atau ada di sini apa lagi? Strategi belajar mengajar atau yang lain, psikologi misalnya, perkembangan. Nah ini sementara ini tidak ada. Ini konversi semua sampai semester 6. Ini konversi semua. Ya, kecuali nanti ada mungkin di semester 6 beberapa materi yang itu diterapkan sampai akhir yaitu metodologi penelitian karena ini apa namanya berkaitan dengan skripsi. Jadi ini nanti dipelajari. Ada dosennya yang mengajar. Ada Zoom sepekan sekali itu nanti sama dosennya membahas metodologi penelitian. Kemudian Qiraatul Quran ini ada, nanti tugas saja biasanya kalau Qiraatul Quran, misal tugas praktek gitu ya. Antum mengajar Iqra atau mengajar anak tahsin, kemudian ya di TPQ atau di mana, kemudian di lembaga pendidikan, kemudian di video, kemudian dikirimkan. Kemudian ada PPM, program pengabdian masyarakat. Ini seperti KKN ya sebenarnya. Nah, tapi beda ya. Apa ini sebenarnya suara saya jelas apa enggak ini? Karena dari tadi kok yang bilang suaranya kecil ya. Suara saya jelas nggak? Bisa tulis di chat nggak? Suara saya jelas nggak? Jelas ya. Tapi kenapa ada yang bilang suara saya nggak jelas ya? Nah, ya. Tadi Sahara bilang suara saya nggak jelas ya. Sekarang jelas. Nah, Alhamdulillah. Jelas tapi kecil. Masa kecil sih? Halo, halo. Tes. Halo. Sekarang gimana? Jelas nggak? Jelas. Baik, Alhamdulillah. Kita lanjutkan dulu ya. Ada PPM. Nah, ini tadi ada yang nanya terkait KKN. KKN-nya itu nggak ada, adanya PPM. Program Pengabdian Masyarakat. Nah, ini nanti antum tugas ya di masyarakat, boleh di lembaga pendidikan, tempat antum bekerja, atau di masyarakat mana saja ya, intinya di sekitar daerah antum. Antum di situ melakukan suatu amal yang di situ membantu masyarakat, gitu ya. Kalau misal di sana itu antum ngajar TPQ, yaitu bisa sebagai program pengabdian masyarakat. Atau misal ada bakti sosial misalnya ya, itu juga bisa. Atau misalnya apa lagi? Hmm, misi taklim misalnya, ya, itu juga bisa program pengabdian masyarakat gitu ya. Dan yang ketiga ada praktek ibadah. Nah, praktek ibadah ini nanti sama saja seperti hmm, mengajari anak atau seseorang itu sholat misalnya, kemudian divideokan, dikomentasi, kemudian dikirimkan. Nah, jadi yang semester 7 ini, 1, 2, 3 ini nanti ada penugasan. Ada penugasan, kemudian ada formnya yang nantinya akan diisi oleh masing-masing mahasiswa. Dan itu sesuai domisili masing-masing. Tidak tidak kemudian disebar-sebar itu tidak, insya Allah. Kemudian yang semester 8 ini fokus skripsi, yes, full. Semester 8 itu isinya sidang, 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 sidang. Gitu. Sempro, 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 sidang, 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 sidang. Gitu. Sempro, revisi, sidang,
kemudian sidang lagi sampai sudah selesai dan terbit ijazahnya. Jadi semester 8 itu sudah full ujian sama sidang, ujian sama skripsi. Nah, seperti itu. Jadi dari semua ini, itu sebenarnya fokusnya nanti di semester 7 sama 8 materi ini, kemudian hanya semester 6 itu nanti metodologi penelitian. Kan itu belajar teknis pembuatan skripsi dan lainnya. Di RPL gimana, Sir? Baik, di RPL ini pendaftarannya, ini ada RPL 2 tahun sama 1 tahun ya. RPL 2 tahun berarti 2 tahun untuk mendapatkan ijazah S1. RPL 1 tahun berarti 1 tahun untuk bisa mendapatkan ijazah S1. Gitu ya. Nah, pendaftarannya sama, 250.000. Prakuliahnya juga sama, 750.000. Ini dibayarkan, pendaftar ini awal. Ya, awal daftar, ini eh, awal daftar, nanti langsung transfer 250.000. Kemudian untuk prakuliah ini masih bisa diundur sampai akhir Agustus atau awal September. Insya Allah, ya kalau misal nunggu gajian ya. Kemudian yang biaya RPL 7.500.000 ini diangsur ya nanti ya. Intinya ada ketentuannya nanti di bawah setelah ini. SPP-nya ini yang beda ya. Kalau 2 tahun, SPP-nya itu 210.000 kali 24 bulan. Sementara yang RPL 1 tahun itu 370.000 kali 12 bulan. Gitu ya. 370.000 kali 12 bulan. Karena 1 tahun kan, 12 bulan. Kalau yang 2 tahun kan 24 bulan ya. 2 tahun 24 bulan. Ketemunya beda ya. Tentu saja, karena yang ini kan nominalnya beda. Per bulannya kemudian lebih lama. Yang RPL 2 tahun. UASnya sama, UASnya 500.000. UASnya 500.000. Tapi karena untuk RPL 1 tahun itu hanya 2 semester, berarti 2 kali saja bayarnya. Tapi kalau RPL 2 tahun, 4 semester, berarti 4 kali bayarnya. KKN ini administrasi saja, ya administrasi saja, ya tidak ada apa namanya prakteknya. Prakteknya diganti PPM itu tadi di halaman sebelumnya tadi ya. Nah, ini administrasi yaitu 290.000, bimbingan skripsi 500, ujian munakasyah 500, sama yudisium 500.000. Gitu ya. Kemudian biaya pendaftaran dilakukan ketika mendaftar. Ya, kemudian biaya parkuliah dibayarkan 1 bulan setelah tanggal tutup pendaftaran. Berarti kan kalau misal pendaftaran tutup tanggal 15, berarti masih bisa nih bayar sampai tanggal 15-nya lagi. 15 Agustus kan tutup, berarti 15 September itu masih bisa sampai situ untuk bayar prakuliah. Biaya RPL 1 tahun itu wajib dibayarkan maksimal 3 bulan. Yang RPL 1 tahun ya. RPL 1 tahun itu yang biaya 7.500 itu dibayarkan maksimal itu 3 bulan setelah tutup pendaftaran. Jadi setelah tanggal 15 Agustus itu dicicil 3 bulan yang 7.500 itu. Jadi lunas di awal. Sementara yang RPL 2 tahun itu biaya RPL dapat diangsur selama 1 tahun pertama. Ya, jadi selama 12 bulan. Ya, 12 bulan 7.500 dibagi 12. Ya, itu dibagi per bulannya, kemudian dicicil tiap bulan dari Agustus ke Agustus selanjutnya, gitu kan. Berarti pas 12 bulan. Itu yang 7.500 tadi. Kemudian SPP diangsur per bulan, UAS per 6 bulan. Ya, UASnya itu 6 bulan sekali bayarnya, kalau SPP itu bayarnya tiap bulan, gitu ya. Dan yang lainnya, ya lainnya maksudnya kayak dan dia lainnya itu di akhir semester. Maksudnya seperti KKN, kemudian munakosya, skripsi, yudisium itu semua di akhir semester. Di semester 8, di akhir menuju kelulusan, nah itu baru dibayarkan. Nah, aturan pemberian administrasi ini sudah ya. Ini di ini ya, karena ini uh, kita pembukaan gelombang 2, jadi ini yang ini abaikan saja nomor 1 gitu ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bisa mundur sampai akhir Agustus atau sampai awal September gitu ya untuk para kuliah. Dan SPP ini dibayarkan setiap tanggal 1 sampai 10 setiap bulannya. 1 sampai 10 setiap bulan. Dan mulai Agustus ini sudah mulai dibayarkan untuk SPP. Dan uang semester ganjil sebesar 500 dibayarkan setiap tanggal 1 sampai 10 pada bulan Jumadil Akhir. Uang semester itu 500.000 setiap tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian untuk RPL 2 tahun, ini tadi ya,
dicicil 6, ya. Dibayarkan dengan cara tunai di akhir semester 6 tahun pertama maupun dicicil, ya. Jadi boleh boleh dibayarnya itu cicil 7.500 bagi 12, jadi 625.000 per bulan, jadi lunas tahun pertama, atau bisa dibayarkan per semester dengan cara 3.750.000 per semester, jadi 6 bulan sekali bayarnya, tapi sekali bayar 3.750.000 itu ya, sehingga di apa namanya tahun pertama itu lunas, jadi dicicil 2 kali atau dicicil 12 kali seperti itu. Ini tujuannya agar tidak memberatkan. Jadi dicicil itu biar nggak numpuk di akhir nanti ketika kelulusan. RPL 1 tahun itu wajib dilunasi 3 bulan setelah tanggal tutup pendaftaran. Ya, 3 bulan setelah tutup, berarti September, Oktober, November, itu harus sudah lunas untuk yang RPL 1 tahun. Nah, yang 7.500-nya loh ya, bukan semuanya ya. 7.500-nya itu untuk yang RPL 1 tahun itu, jadi misal 15 Agustus ini tutup ya, berarti September, Oktober, November itu proses pelunasan yang 7.500.000 ya. Jadi ini diperhatikan baik-baik yang ingin mendaftar RPL 1 tahun. Kemudian 6. Jika selama 2 semester ya, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan administrasi, maka yang bersangkutan akan diputus status kemahasiswaannya atau DO. Gitu ya. 2 semester nih, 2 semester atau 1 tahun lah. Semester 1 tahun ya. 1 tahun sama sekali nggak ada pembayaran apa-apa, cuma pendaftaran saja atau pendaftaran sama prakuliah tok, misalnya. Terus nggak ada lagi pembayaran apa-apa lagi setelah itu, nggak ada selama 1 tahun misalnya. Maka nanti dia terpaksa kami drop out, ya, karena kita butuh administrasi itu untuk pengelolaan dokumen dan yang lainnya, ya, pada kampus. Nah, jika biaya RPL tidak ditunaikan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka penerbitannya mengikuti jadwal anggaran selanjutnya. Nah, ini konsekuensi dari mundurnya pembayaran biaya RPL. Ya, jadi kalau biaya RPL yang 7.500 itu mundur bayarnya, nggak sesuai sama aturan tadi, misalnya ikut RPL 1 tahun, ya harusnya 3 bulan setelah penutupan kan lunas yang 7.500 tuh. Ternyata nggak bisa, dia nggak bisa bayar itu selama 3 bulan itu, nggak bisa lunas. Maka NIM-nya nggak bisa terbit tahun itu, dia jadi mundur NIM-nya itu loh. NIM-nya nggak bisa terbit dengan angkatan yang sekarang, NIM-nya terbit dengan angkatan yang selanjutnya. Seperti itu. Rekeningnya ini konfirmasinya ke sini, ke Telegram. Nah, kemudian ada cashback. Nah, ini yang biasanya agak puyeng ini di cashback biasanya. Apa itu cashback? Cashback itu uang kembali. Nah, ini salah satu kekhususan bagi mahasiswa SUI ya. Jadi mahasiswa SUI itu dapat namanya beasiswa internal dari yayasannya. Beasiswa internal ini adalah potongan atau pengembalian uang SPP yang sudah dibayarkan. Di sini ada dua kan, RPL 2 tahun sama RPL 1 tahun. Ya. Reguler nanti ya, setelah ini insya Allah, kalau misal untuk ya. Nah, jadi mahasiswa itu tetap bayar full, SPP itu full, sampai lulus itu full bayar. Tetap ya. Tapi di tahun kedua perkuliahan, itu di akhir, di semester 8, ya, semester 8 terakhir itu, pas sudah tinggal wisudanya tok, nah itu nanti uang SPP selama 8 bulan itu nanti diberikan kepada mahasiswa tersebut. Gitu ya, akan dikembalikan. Ya, 1.680.000 itu nanti diberikan kembali. Jadi uang yang sudah disetorkan 210.000 itu selama 8 bulan, ya itu nanti dikembalikan. Tapi syaratnya dia harus konsisten, bayar dulu lunas sampai akhir. Gitu loh. Lunas dulu bayar sampai akhir, nanti di akhir ketika menjelang mau wisuda dikembalikan uang yang 8 bulan SPP itu. Gitu ya. Kemudian bagi yang tidak menyelesaikan KPM hingga akhir, gitu ya, sampai selesai nggak selesai ini. Harusnya 2 tahun dia program, ternyata dia 1 tahun tak terus mandek misalnya. Atau eh, dia pertengahan baru beberapa bulan terus nggak lanjut ya. Atau setahun setengah tok, harusnya kan akan 2 tahun ya. Dia 1,5 tahun saja mandek dia nggak lanjut, maka uang tersebut tidak bisa dikembalikan. Ya, tidak bisa dikembalikan. Jadi ini ketentuan
pengembalian uang ini itu harus konsisten bayar dulu sampai akhir, gitu ya. Bayar dulu sampai akhir. Nah, nanti kalau sudah lunas semua bayar sampai akhir, nanti menjelang wisuda ada uang pengembalian, cashback. Begitu juga yang RPL 1 tahun. RPL 1 tahun juga sama, gitu ya. RPL 1 tahun itu nanti ya dia itu akan dikembalikan uang SPP sebanyak 4 bulan, ya. 4 bulan dikembalikan itu di akhir, ya. Tapi syaratnya juga sama, dia harus konsisten bayar dulu sampai akhir, ya. Bayar dulu sampai akhir lunas. Kalau misal tidak, maka cashbacknya tidak bisa didapatkan. Seperti itu ya. Ini tutorial pendaftaran insya Allah nanti bisa dibaca sendiri ya, manual di buku panduannya. Nah, intinya semua dokumennya sesuai dengan yang di sini ya. Terutama ijazah SMA, ini juga ijazahnya hanya menerima yang resmi negara, tidak bisa ijazah pondok ya, atau yang belum legal dan yang semisalnya. Ya, yang ada lambang Garudanya intinya kalau misalnya ijazah negara itu. Baik, formnya di sini, kemudian tinggal di submit. Nah, kita ambil 10 menit dulu ya untuk yang apa namanya reguler, karena bahasnya sedikit saja reguler sebenarnya. Nah, untuk yang reguler ini pembahasannya itu ringkas saja ya, karena kita sudah bahas panjang di RPL dan bedanya itu sedikit saja sebenarnya untuk reguler. Reguler itu double degrees, itu reguler maksudnya. Kenapa disebut reguler? Karena kuliahnya 4 tahun. Gitu loh. Kalau RPL kan percepatan kan. Nah, kalau ini reguler, berarti 4 tahun kuliahnya, normal. Nah, yang reguler ini bedanya itu, nah ini ya, kita langsung ke ininya saja. Itu masa studinya kan 4 tahun. Kemudian NIM tetap dapat, kemudian apa namanya, ada workshopnya semuanya dapat sebenarnya, workshop pembuatan skripsi ya. Nah, kemudian materinya full bahasa Arab. Kenapa Ustaz? Full bahasa Arab. Berarti yang nggak bisa bahasa Arab nggak bisa ikut reguler atau double degrees. Nggak bisa. Karena yang reguler ini belajarnya harus di KUSA atau di Malik. Itu. Jadi yang program reguler, ya, SUI reguler ini, S1, itu dia wajib mahasiswa yang ikut KUSA atau ikut Malik. Nah, dia wajib ikut KUSA atau wajib ikut Malik. Seperti itu. Ustadz, saya kan mau ikut reguler misalnya. Pendaftaran KUSA sama Malik sudah tutup misalnya. Saya bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Tapi pendaftaran Malik sama KUSA kan udah tutup, Ustaz. Tapi saya ingin ikut SUI reguler. Gimana? Jawabannya daftar saja. Daftar, nanti khusus mahasiswa SUI reguler itu nanti akan dibantu terkait NIM KUSA dan Maliknya gitu. Jadi yang tetap bisa ikut belajar di KUSA dan Malik dengan mendaftar SUI reguler. Tuh, paham ya? Nah, tapi syaratnya harus bisa bahasa Arab karena belajarnya di KUSA sama di Malik itu. Kemudian ini prodinya ada dua, tiga ya sebenarnya sekarang ya. Ekonomi syariah, perbankan syariah ya. Nah, SE ya. Jadi agama Islam sama PBA ya bahasa Arab. Nah, PBA-nya ke Said Sabik. Ini yang PAI kurikulumnya yang nanti akan muncul di ijazah. Tapi sekali lagi ini tidak dipelajari kan. Belajarnya di mana? Di KUSA atau di Malik untuk yang reguler. Kemudian ini untuk yang PPA ya. Kemudian ini yang nanti akan muncul di transkrip ijazah ya, kurikulumnya. Kemudian yang SE ini kita belum lampirkan ya, karena itu masih baru baru saja kemarin dapat ya. Nanti yang butuh bisa japri ya untuk yang SE. Ini kurikulum KUSA sama kurikulum Malik. Kita langsung ke biaya saja ya. 6. Nah ini biayanya ya. Biayanya untuk reguler itu pendaftaran sama, prakuliah sama, SPP-nya itu sama dengan RPL 2 tahun. Jadi 210.000 per bulan. Tapi kan selama 4 tahun. Gitu ya. Uang semesternya sama, KKN sama, bimbingan skripsi sama, ujian munakosya sama, yudisium juga sama. Semuanya sama. Ya. Tapi masa masa ininya 4 tahun. Gitu kan. Kemudian catatannya ini sama saja ya. Biaya kuliah tidak dapat dikembalikan jika suatu mahasiswa mengundurkan diri, DO, ataupun alasan lainnya. Ini ya, jadi biaya sudah disetorkan itu tidak bisa dikembalikan. Ya, tidak bisa
dikembalikan. Nah, karena sudah di apa namanya dialokasikan untuk pengolahan data dan yang lainnya. Ininya kurang lebih sama semuanya seperti RPL eh, seperti RPL gitu ya. Jika selama 2 semester ini sama ya, 2 semester atau 1 tahun dia nggak bayar sama sekali, nggak ada administrasi, maka dia di DO. Ya, seperti itu ya. Ini reguler. Kemudian ada cashback juga sama. Kalau reguler itu sebanyak 16 bulan SPP yang dikembalikan. Lebih banyak ya. 16 bulan SPP itu nanti dikembalikan kepada mahasiswanya, tapi dengan syarat sama, bayar dulu lunas sampai akhir semester 8. Setelah lunas, nanti uang cashback itu dikembalikan, ya, yang 16 dikali 210.000 itu. Gitu ya. 16 kali 210.000 itu dikembalikan kepada mahasiswanya di akhir semester 8. Kalau misalnya dia nggak lunas sampai akhir semester 8, maka dia nggak bisa dapat cashback ini. Ya. Sekali lagi ini khusus bagi yang ikut program SUI. Gitu ya. Nah, baik, selesai ya. Ininya sama saja. Kalau reguler tidak perlu surat pengalaman kerja dan yang pengalaman pendidikan itu enggak. Ya, hanya daftar saja, biasa. Tidak ada syarat-syarat khusus. Kalau yang RPL kan ada syarat-syarat khusus. Baik, kita buka tanya jawab. Ya Allah, panas sekali ya. Nah, yang mau bertanya langsung silakan raise hand. Silakan angkat tangan. Yang mau tanya langsung apa? Izin minum dulu. Baik, kelas saya pink. Anak saya perempuan. Jadi kelas saya pink. Baik. Saya yang lesen dulu. Di sini dilihat ada Muhammad Triki Mutakin. Silakan. Halo, Muhammad Halo, Triki. Nah, suaranya jelas, Tad. jelas. Alhamdulillah. Silakan. Pertanyaannya apa? Saya, pertanyaan yang pertama terkait ijazah S1 RPL dan ijazah S1 yang reguler, apakah itu ijazahnya sama? Itu yang Sama. pertama. Hmm. Terus? Berarti nggak ada bedanya gitu ya, Sat? Nggak ada. Nggak dikhawatirkan RPL itu takutnya kayak ijazah kalau misalkan SMA-nya kayak paket gitu, beda berarti ya, Sat? Oh, enggak. Sama. Sama aja berarti ya. Sama. Nah, itu Sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait program-program selain pembuatan skripsi gitu. Itu program apa saja di apa namanya? Di regular programnya apa saja selain belajar di KUSA. Kemudian yang RPL programnya apa saja selain belajar gitu, Sat. Ada lagi? Ya. Terus kira-kira kalau yang regular itu bisa nggak KKN diganti apa tadi PPM ya, Sat? Ya, kenapa memangnya tuh? Eh, punya pekerjaan lah gitu. Oh iya. Ya, terus satu lagi saat apaan ini terlalu banyak. Insya Allah. Eh, Wah, empat kayak berarti ujian ya. ini anak ini. Banyak sekali pertanyaannya. Apaan satu lagi? Eh ini kan kita udah daftar yang reguler gitu. Kalau suatu saat kita apa namanya berubah pikiran mau ke RPL, apakah itu masih bisa atau bagaimana? Cukup Baik, empat aja. cukup ya. Tiga berarti ya. Yang pertama tadi udah dijawab. Nah, baik. Yang pertama, apakah ada pembelajaran untuk yang ini selain ini? Kalau yang RPL itu sementara belum. Meskipun ada rencana, kita ada materi tambahan gitu ya, seperti bahasa Inggris. Karena itu ada, alhamdulillah ya, ada STM, S2 bahasa Inggris. Terus ada beberapa yang lain gitu kan. Nah, itu masih rencana, tapi belum eksekusi gitu kan. Begitu juga untuk yang reguler. Itu sebenarnya sudah ada rancangan program itu. Terutama untuk SUI itu sebenarnya kita ingin ada bimbingan khusus ya. Ane itu kepengen ada bimbingan khusus untuk yang SUI ini, persiapan ujian, misal ini dan yang lainnya, pembahasan materi pusat ataupun malik gitu kan. Cuma untuk merealisasikan itu perlu apa namanya pematangan, pematangan istilahnya ya pematangan, rancangan dulu, kemudian pengurutan SDM, RAP dan yang lainnya.
jadi belum bisa eksekusi. Dan yang terakhir, kalau bisa untuk yang kakaknya tidak diganti PPM. PPM itu gampang Ustaz sebenarnya. Antum seperti pencitraan aja. Enggak ya, maaf ya, bukan ya. Seperti ya istilahnya real lah. Antum ngajar saja. Ngajar anak kecil satu gitu kan. Antum ngajar. Ini misalnya ada kerja bakti ya. Bangun rumah misalnya. Punya tetangga. Itu bisa jadi program pengabdian masyarakat. Antum bantu ada gotong royong atau misal kerja bakti pekanan bersih-bersih gang misalnya ikut aja kemudian dokumentasi gitu kan itu sudah program pengabdian masyarakat gitu atau misal antum ikut apa nih intinya yang hubungannya sama kemasyarakatan kalau misal sudah ada itu ya tinggal aplikasikan jadi nggak perlu ribet sebenarnya 1 hari itu selesai loh datang ke TPQ ini kita misal ada hari Ahad ada TPQ ini kita izin sama takmirnya Pak besok saya mau ke TPQ ya. Ada tugas kuliah, saya minta satu anak buat diajar 1 halaman aja ikro misalnya. Oh iya mas itu. Ya udah, terus video bentar, difoto sudah. Dan kemudian ngisi formnya selesai. Jadi nggak ribet gitu, nggak ribet. Nah, insya Allah mudah. Nggak punya ya anak sendiri saja kalau nggak punya. Nggak punya anak sendiri. Kalau nggak anak kerabat, anak tetangga ya bisa. Nah, penting pengabdi kepada masyarakat. Ada program pengabdian kepada masyarakat. Kalau bisa yang kaitannya sama umum ya. Sama umum. Nah, kayak gotong royong, bangun masjid itu kan umum ya, seperti itu. Nah, baik. Kemudian untuk Akhi Irfan, silakan. Apa cu suara? Halo, Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Ya, Ustaz? Ini silakan. tempat teman anak berisik. Ya, ini Ustaz, saya mau nanya. Kan saya sudah daftar untuk Suyang RPL 1 tahun. Hmm, Nah, jadi untuk pembelajarannya apakah sama dengan yang PUSA atau Malik, yaitu pemberian, kalau Malik kan eh, video apa live grup ya Ustaz ya? Kalau ya. pulsa kan video materi gitu. Apakah di RPL yang 1 tahun itu kayak gimana gitu saat pembelajarannya Sat? Sekian Sat. Baik. Terima Nah, kasih. sama-sama. Oh ya, tadi pertanyaannya Akhi yang pertama itu tadi belum ada satu yang mau coba. Gimana kalau misal kita dari reguler pindah ke RPL? Jawabannya bukan masalah pindahnya, tapi bisa saja pindah, tapi ketentuannya harus memenuhi gitu. Saya daftar sudah daftar reguler Ustaz. Bisa nggak saya pindah RPL? Tapi ijazahnya baru terbit kemarin 2023. Ijazah SMA-nya. Ya nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kecuali dia ijazah SMA-nya itu memenuhi. Gitu kan. Nah itu bisa. Bisa diproses. Tapi kalau ijazah SMA-nya saja tidak memenuhi untuk ikut RPL, ya nggak bisa. Nggak bisa. Gitu kan. Karena RPL itu syaratnya khusus. Mau pindah RPL tapi ijazahnya baru terbit 2024 ini. Ya nggak bisa ikut RPL. RPL harus ijazahnya berapa tadi? 3 tahun atau 4 tahun. Nah, seperti itu ya. Itu yang tadi ya. Kemudian yang ini tadi Akhi Irfan ya. Tadi di awal Zoom kita sudah katakan bahwasanya RPL itu terpisah dengan Sofa University. Ya, artinya RPL itu tidak ada kaitannya sama Kusa dan Malik. Kalau RPL berarti sudah nggak ada kaitannya sama Kusa dan Malik, terpisah. Jadi nggak ada hubungan apakah harus ikut Malik, apa harus seperti Malik, apakah harus seperti Kusa, enggak. Pokoknya RPL itu terpisah sendiri, belajarnya sendiri dengan dosen Indonesia sendiri, gitu kan. Tidak ada kaitannya sama Kusa sama Malik, seperti itu. RPL nanti sama dosen Indonesia itu belajarnya hanya sepekan sekali, ya. Dan itu kalau nggak salah ya, itu Rabu malam, kalau nggak Kamis malam ya. Jamnya 20.30 kalau nggak salah sampai selesai dan via Zoom. Kalaupun nggak hadir nanti ada rekamannya ya tapi diharapkan hadir saja sih karena penting ya materinya kalaupun nanti ulur nanti ada rekamannya gitu ya. Nah kemudian selanjutnya ada Ukti Sahara silahkan. Halo, 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 nggak ada Halo suaranya. Ustadz, Nah jelas silah Ustadz suaranya. ya jelas silahkan. Afwan Ustadz, Anda mau tanya, jadi anak itu kan udah ikut KUSA,
ini udah masuk ke semester 3. Tapi kenapa anak tuh nggak diminta bayar admin gitu ya Ustadz? Nah, antum ikutnya KUSA apa SUI? Kusa Ustadz. KUSA kan gratis. Oh, itu sih yang tadi ada SPP-nya apa Ustadz? Yang tadi, yang reguler SUI. itu. SUI itu, SUI reguler. Ini SUI itu, Oh, SUI. alah. Iya, iya. Afan Ustadz. Iya. Terus Ustadz, pertanyaan keduanya adalah, kalau misalkan ikut RPL itu harus bisa bahasa Arab Ustadz. Nah, ada lagi pertanyaannya? Sudah Ustadz. Baik. Sebenarnya enggak. Ya, RPL itu enggak harus ikut, enggak harus bisa bahasa Arab. Kan RPL yang ngajar orang Indonesia, dosen Indonesia. Gitu. Jadi enggak harus bisa bahasa Arab. Ya. Ini bapak-bapak nih, sepuh nih, umurnya 60 tahun. Misalnya. Dia Qadarullah sudah lama nih nggak jadi apa namanya guru TPQ misalnya punya ijazah SMA resmi dari 2000 berapa 19 misalnya 2018 atau 2014 misalnya atau 2010 ya misalnya nih punya. Nah, dia ingin dapat ijazah satu misalnya, bisa nggak? Ya bisa ikut RPL itu. Bapaknya nggak bisa bahasa Arab Ustaz. Iya bisa ikut RPL itu karena di RPL kan belajarnya pakai bahasa Indonesia seperti itu dengan dosen Indonesia. Kemudian KUSA ini gratis ya, sampai lulus itu gratis. KUSA, Malik, itu gratis, nggak ada biaya apa-apa. Tapi ijazahnya nggak resmi, gitu loh. Kalau ingin dapat ijazah resmi, ikut SUI, gitu ya. Karena SUI dapat ijazah resmi dari kampus Indonesia. Kalau KUSA sama Malik itu gratis, tapi ijazahnya nggak resmi. Ijazah nggak resmi berarti nggak bisa daftar PNS misalnya, atau ikut apa namanya daftar bekerja di instansi lembaga yang negeri misalnya itu biasanya sulit gitu kan. Baik, kemudian Salma, silahkan di Salma. Afwan ya, di Salma silahkan. Halo, Maaf, Ustaz. Itu loh, ya wah itu akun laki-laki. Afwan, nah, ya ini silakan. akun istri, Ustaz. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya berkaitan dengan kampus induknya, Ustaz. Mm-mm. Kenapa? Nama nama kampus induknya itu apa dan di mana begitu, Ustaz. Syukron. Itu aja, Ustaz. Nah, baik untuk eh, kampusnya ada dua ya. Stay Darul Qolam, Tangerang, sama Stay Said Sabit Indramayu. Gitu. Dua itu. Ya, dua itu. Sudah, hanya itu saja kan pertanyaan tadi ya. Nah, kemudian silakan Buan Ukhti Afi Roni, silakan. Halo Ustaz, mau bertanya mungkin kalau anak masuknya ke asesmen Ustaz, Ya, gimana tuh? karena anak kan ngajar udah 10 tahun lebih lah, Ya Allah, tapi senior. belum, Terus, belum punya ijazah resmi gitu. Dan untuk ijazah-ijazah seperti diklat pembelajaran segala macam, anak udah mengikuti kemarin hampir sepekan atau 2 pekan itu. Nah, itu untuk penilaian masuk ke penilaian itu bisa diajukan ya Ustaz. Sama bisa. nilai-nilai agamanya juga anak kan kemarin ikutan yang apa namanya yang pembelajaran di Riyadh itu sekitar 2 tahun itu Hmm, tapi nggak resmi gitu, apakah itu bisa dimasukkan jadi nilai Ustaz? bisa. Sebenarnya bisa. Semuanya antum scan, semua portofolio itu, surat pengalaman kerja itu, bukti antum ngajar itu, semuanya di scan, jadikan dokumen, diupload di form. Itu bisa. Benar. Dijadikan satu file Ustaz atau gimana Ustaz? Kayaknya tersendiri ya, kalau RPL ya. Di bagian formnya itu, di bagian ini, coba ya, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, ini kok nggak bisa di-minimize. Intinya di formnya itu apakah jadi satu atau enggak ya? Kalau misal diminta jadi satu di formnya maka dijadikan satu. Kalau enggak maka Satu-satu dipisah. ya. Hmm. Tergantung di Oke. formnya. Ya, saya sendiri belum cek nih, karena buat form bukan saya. Ada admin sendiri yang buat form. Ya.
Jadi intinya di scan. Ini Intinya di scan. kalau untuk uploadnya, nah Mm-mm. untuk uploadnya nanti kan ada beberapa materi gitu yang harus diupload. Ya, kenapa? Itu dijadikan satu. Kalau yang pembelajaran itu ada banyak, rekap pembelajaran itu ada banyak, itu dijadikan satu file. Gitu. Jadikan satu file. Itu juga pengalaman kerja itu dijadikan satu file. Seperti itu. Nah, Ustaz. Baik. Kemudian selanjutnya, jazakallahu khairan ya, akhirannya. Kemudian selanjutnya ada Akhi Husnan. Silahkan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Ini Ustaz, itu anak mau tanya masalah kelas reguler itu apakah ada usia ijazah maksimal? Misalnya maksimal tamat berapa tahun Ustaz atau nggak ada batasan Ustaz untuk ikut? Minimal ya. Kalau reguler tidak ada. Ustaz. Oh gitu Ustaz ya. Mm-mm. Eh, Kemudian Ustaz, itu tadi Ana pernah menghubungi admin masalah apa namanya surat keterangan itu Ustaz, pengalaman atau keterangan mahasiswa itu untuk reguler atau RPL Ustaz? Itu untuk RPL. Oh RPL ya, berarti kalau reguler langsung daftar aja Ustaz ya? Mm-mm. Reguler itu nggak ada seperti itu. Mudah. Baik, ini menjawab pertanyaan Akhi Roni tadi ya. Jadi gimana scan-nya Ustaz? Ini dilihat ya. Berarti yang di scan itu ada ijazah SMA dari sini ya. KTP ya kan, ada KTP, KK, kemudian ijazah SMA, kemudian transkrip nilai yang dibalik ijazah SMA. Ini ijazah, ini transkrip dibaliknya di sana ada kan. Dan ada ijazah lainnya. Nah ini kalau misal tadi Akhiron ini pernah belajar di Riyadh itu kan. Nah itu ditampilkan di sini nih. Bisa tampilkan di sini ijazah lainnya, gitu kan. Foto, ini fotonya sesuai sama di panduan itu. Portofolio ini surat keterangan bekerja atau bisa juga pengalaman pendidikan yang lain gitu kan. Atau ya intinya apa aktivitasnya setelah apa namanya lulus SMA dilampirkan di sini. Nah itu bisa juga gitu ya. Jadi dilampirkan saja kemudian diupload. Jadi terpisah ya antara pengalaman belajar sama pengalaman bekerja itu dua dokumen berbeda udah diupload masing-masing. Baik, kemudian selanjutnya ada Bukti Adinda, silahkan. Sik ya, saja mau ngomong ya. Ya, ada pertanyaan apa? Akan Ustaz mau tanya, kan untuk yang dengar nggak Ustaz? Ya, dengar, silahkan. Halo. Ustaz, untuk yang regulernya itu kan ngikutin kusta atau malik. Nah, terus kalau untuk kusta itu kan dia full bahasa Arab Ustaz. Terus eh itu yang ngajar berarti orang Arab semua? Iya, iya. Heeh. Kan yang ngajar saya, yang ngajar orang Mesir. Terus untuk jam-jamnya Ustaz, kita ngikutin di sana atau di Indonesia? Baik, nah, sudah ya. Nah, ini panjang nih kalau kusa. Nah, baik, untuk yang kusa ini gini ya, waktu ya. Kusa itu ada ketentuan sendiri. Kusa itu fleksibel. Tidak tidak ada jamnya kalau kusa. Itu menyimak rekaman saja. Rekamannya diberikan jam 11 siang. Tapi disimak kapan saja dan di mana saja itu bebas. Tidak tidak ada waktu harus menyimak jam sekian nggak ada. Itu kusa, gitu ya. Kemudian full bahasa Arab. Jadi kalau misal nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa ikut kusa. Berarti nggak bisa daftar reguler gitu kan. Daftar reguler itu berarti nggak bisa. Seperti itu ya. Kalau Malik itu live Telegram. Tapi ada rekamannya. Jadi kalaupun nggak bisa hadir live, ada rekamannya. Seperti itu. Nah, ini kalau Kusa sama Malik ini pembahasannya panjang ya, karena ini topiknya SUI. Nanti konsultasi lengkap ke admin, ya. Konsultasi lengkap ke admin, nanti insya Allah akan dijelaskan. Ya. Seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya Akhi Abu Tolha, silahkan.
Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan. Nah, Ana ingin bertanya untuk yang RPL 1 tahun itu jika belum selesai skripsinya dalam waktu 1 tahun itu gimana Ustaz? Apa ada biaya tambahan lagi atau gimana Ustaz? Nggak ada, tapi jasanya belum bisa diambil. Begitu, Jadi ada Ustaz. perpanjangan waktu gitu ya Ustaz? Nggak ada. Ya antum 1 tahun harus selesai lah. Oh, nah, Syukran, Ustaz. Bisa, insya Allah. Bisa. Udah banyak yang tadinya 0 itu nggak bisa sama sekali bikin skripsi itu. Selesai kok. Oh, hanya 60 halaman. Mudah itu 60 halaman. Kata pengantarnya berapa, pendahuluannya saja udah berapa itu kan. Isi itu nggak usah jelimet sebenarnya. Isinya itu hanya berapa saja. Yang biasanya skripsinya panjang itu akhwat malah. Kalau ikhwan itu biasanya skripsi itu ringkas-ringkas, Dad. Ikhwan itu. Pas disuruh aturan minimal 60 halaman, ya bikinnya 65 mentok 60. Nah, biasanya yang panjang itu yang akhwat sampai 100, sampai 100 lebih, 120 itu biasanya akhwat. Tapi kalau ikhwan itu biasanya dikasih ketentuan minimal 60 halaman sama dosennya itu kan. Ya sudah, mereka ngambil poin-poin penting saja yang perlu dibahas dalam skripsi itu, dalam penelitiannya. Habis itu ya sudah, selesai 60 halaman. Dan biasanya di ACC, itu mudah, gak banyak revisi. Paling revisi ya kayak kecantuman sumbernya kurang, atau misal dia itu ngambilnya dari website semua misalnya, nggak ada yang dari ini buku misalnya, atau dari apa itu kan. Nah, itu perlu di apa namanya koreksi paling hanya di situ-situnya. Sisanya sama. Baik, Akhi Fuad Ma'ruf, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Izin bertanya. Untuk bedanya RPL 1 tahun dan RPL 2 tahun itu bedanya apa dari sisi jumlah materi pelajaran yang diajarkan itu? Jumlahnya sama atau beda Ustaz? ada lagi? Itu saja Ustaz. Terima Nah, kasih. sama-sama. Sama, Zat. Dari materi sama saja. Hanya bedanya kalau RPL 2 tahun itu 1 tahun pertama itu nggak belajar, hanya bayar administrasi saja. Sementara tahun yang kedua itu baru mulai belajar metodologi penelitian. Jadi semester 5-6 itu belum aktif, kemudian semester 7 sama 8 itu baru aktif kuliahnya. Itu yang RPL 2 tahun, seperti itu. Tapi materinya sama dengan RPL 1 tahun. Kemudian Akhi Jibril, Masya Allah, nama malaikat. Silakan. Saya Ustaz, kedengaran Ustaz? Benar. Saya mau menanyakan Ustaz, apa tadi untuk syarat untuk masuk ke RPL tadi apa Ustaz? Untuk pengalaman dan yang lainnya tadi apa? Untuk itu aja Ustaz. Itu aja. Nah, tunggu sebentar ya. Syaratnya itu pertama ijazah SMA yang resmi. Ya nanti dibaca di. Antum ikut grup nggak? Ikut grup Ustaz. Nah, Grup yang mana? ikut KUSA. Masa dok? Info SUI ikut nggak? SUI ikut BEMSO, oh ikut. Apa namanya? Ini apa namanya? Apa sih namanya? Info SUI ikut nggak? Info SUI nggak ya? Oh enggak ikut. Oh, iya, ya sudah. Baik, untuk RPL itu syaratnya ya ini. Nah, tadi di panduan itu ada ya, sudah jelas, nanti mungkin bisa dibaca ulang ya. Nah, jadi RPL itu ada ijazah SMA resmi yang lebih dari 4 tahun, gitu ya. Kemudian ada apa namanya pengalaman kerja atau pengalaman belajar. Nih ya, kelihatan nggak di layar? Belum ya? Oh Nah, iya. ini di awal pembahasan tadi. Oh iya, siap. Nanti ada di buku panduannya, minta saja ke admin BEM, nanti dikirimkan. Oke, siap. Atau ke admin SUI. Oke. Baik, kemudian selanjutnya Akhi Manan Darmawan, silahkan. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya. Ini tadi saya lambat gabung Ustaz, jadi tidak menyimak dari awal. Iya. Terkait masalah biayanya Ustaz, ini kan mau konfirmasi untuk tadi kalau tidak salah yang 1 tahun ini kurang lebih 16 juta ya totalnya Ustaz. Nah, yang saya mau tanyakan, apa ada biaya tambahan selain itu, misalnya
macam kita ada pembelian modul kah atau apa begitu Ustaz? Nggak ada, Nggak ada ya Ustaz. nggak ada. Itu Berarti nggak ada. Kalaupun ada ini, biasanya ada alma mater itu 200.000 itu nggak wajib. Itu karena kita kan mahasiswa online ya. Offline. oh Kan ya, ada alma mater yang kayak di kampus yang biru hijau itu kan tahu kan? iya ya. Nah, itu biasanya kan dapat ya. Nah, itu opsional kalau untuk yang SUI. Kalau mau beli Oh, silahkan, nggak beli juga nggak apa-apa. Gitu. berarti yang total yang wajib ini memang itu 16 jutaan itu ya Ustaz? Nah, udah itu tok. Itu sudah dapat ijazah, sudah ini semuanya. Nah, Ustaz. Nah, itu saja Ustaz. Nah, Jazakallah khair. nama ya, baik. Kita jawab pertanyaan yang dari apa namanya chat ya. Setelah itu mungkin selesai karena sudah menuju setengah 10. Baik, TPA bisa Ustaz? Bisa untuk apa namanya? Apa tadi? PPM ya, bisa. Kemudian Ustaz baru gabung penjelasan mengenai modul pembelajaran Ustaz. Modul pembelajaran sudah tadi sudah dibahas ya. Oh ya, ini di record kan ya? Di record ya. Ya kuliah RPL 1 dan 2 tahun dari sisi mata kuliahnya Ustaz, sudah ya. Beda ijazah RPL dan reguler Ustaz, sama saja, tidak ada bedanya. Reguler itu diakui, yang ini ada yang jawab ya. RPL juga di Indo, reguler nggak diakui. Salah ya. Semuanya diakui. Reguler sama RPL semuanya diakui. Semuanya resmi. Bedanya RPL itu lulusnya lebih cepat. Antum dapat ijazahnya itu lebih cepat gitu. Kalau yang RPL itu lebih cepat. Kalau reguler itu lebih lama, 4 tahun gitu. Tapi ijazahnya sama yang didapat. Gitu. Reguler teorinya double. Ada LC, SPD, betul. Nah, karena ikutnya KUSA sama SUI itu kan. Ustaz, bagaimana dengan mata kuliah untuk PAI-nya? Konversi. Nanti konversi dari apa namanya nilai-nilai yang sudah ada. Kalau reguler dari KUSA atau dari Malik, kalau RPL dari pengalaman belajar atau pengalaman bekerja. Dan Ustaz, tadi untuk syarat RPL kalau sudah mengajar 2 tahun gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Buat surat pengalaman kerja 2 tahun. Gitu. Kemudian anak bacanya katanya menginduk ke stay atau kolam. Iya, jadi yang nanti ijazahnya itu, ya, ijazah RPL itu atau ijazah reguler itu dari kampus TAI Darukolam Tangerang. SUI itu bukan kampus, SUI itu program, program untuk membina mahasiswa yang membutuhkan ijazah resmi dan masyarakat, terutama yang dewasa ya, yang membutuhkan ijazah resmi. Gitu. Nah, ketika antum ikut program kami, antum akan dapat ijazah resmi dari pihak ketiga ini, gitu ya. Dan pihak ketiga itulah nanti yang menuliskan nama antum di kampusnya mereka, gitu loh. Jadi, stay Darukolam itu adalah sekolah atau sekolah atau universitasnya yang nanti akan menerbitkan ijazahnya antum dari program SUI ini, gitu. Nah, saat saya daftar RPL tapi belum masuk grup PA, konfirmasi admin, daftar ke admin atau Japri admin BEM atau Japri admin SUI ya. Punya nggak kontaknya? Japri. Kemudian saya alumni pesantren 2 tahun yang lalu dan selama 2 tahun itu saya mengajar, boleh masuk ke RPL. Yang penting ijazah SMA-nya dulu. Ijazah SMA-nya itu memenuhi nggak syaratnya? Ijazah SMA-nya kan uh, minimal 4 tahun lah ijazah SMA-nya. 2020 atau 2021 itu bisa lah ikut RPL 1 tahun. Tapi kalau ijazah SMA-nya 2022, 2023 itu belum bisa ya. 2023 itu belum bisa. Tapi kalau ijazahnya 2018 misalnya, itu bisa banget ikut RPL gitu. Tapi ijazahnya resmi ya, ijazah SMA-nya resmi. Kemudian maksudnya anak kan daftar yang reguler. Kira-kira KKN bisa diganti dengan PPM saja bisa. Iya, jadi semua KKN itu diganti PPM. Memang tidak ada KKN di SUI. Semuanya PPM. Itu KKN itu hanya bayar administrasi tok, tapi pelaksanaannya itu PPM. Gitu. Kalau misalnya ikut RPL 1 tahun dia rutin bayar sebenarnya, tapi dia belum mampu melunasi, apakah kekurangannya itu bisa dibayarkan di tahun berikutnya? Ya bisa saja insya Allah ya. Tapi NIM-nya itu mundur loh konsekuensinya. NIM-nya itu loh, NIM-nya itu nggak terbit bareng. NIM-nya nanti terbitnya sama angkatan yang selanjutnya gitu loh. Gitu kan. Ijazahnya ya berarti mundur juga kalau NIM-nya mundur kan. Seperti itu. Kan NIM-nya mundur. Nah, Assalamualaikum, Afan Ustaz. Anak keperluan izin. Ya silakan, kalau mau keluar keluar saja.
Tidak masalah. Kalau RPL itu harus pernah mengajar dan pernah kuliah atau cukup 2019 saja sudah cukup, Ustaz. Setelah 2019 itu ngapain? Apakah setelah 2019 itu dia, kan nggak mungkin orang setelah lulus tahun 2019 tuh dia hanya duduk di teras bengong makan gorengan, kan nggak mungkin kan. Pasti kan setelah 2019 dia punya aktivitas. Dari 2019 sampai ke 2024 sekarang pasti kan punya aktivitas, entah dia bekerja, entah dia belajar, ya kan, pasti pernah punya aktivitas yang positif gitu kan, antara belajar sama bekerja. Nah itu dibuktikan, itu dibuat suratnya, dibuat bukti. Mana nih buktinya kalau antum pernah bekerja dari 19 sampai 2024 nih? Apa saja yang pernah dikerjakan? Atau antum pernah nggak ikut pembelajaran, ya baik formal, non formal atau informal? Di mana saja? Kasih buktinya. Itu bisa dipakai untuk daftar gitu ya. Kemudian buat yang sebelum reguler 2003 kan di Darul Kolam. Lalu tahun ini anak ikut reguler 2024. Apakah tetap menginduk di Darul Kolam? Iya, induknya tetap sama. Ya kalau misal mau pindah konfirmasi ke admin. Kalau mau konfirmasi pindah ke Said Sabik, coba konfirmasi ke admin ya. Karena itu kalau sudah terdaftar di Dikti itu harus ada penghapusan NIM dan yang lainnya gitu ya. Jadi silakan konfirmasi ke admin SOI dulu. Untuk biaya asesmen apakah sama, Zat? Asesmen itu nggak ada biayanya. Yang ada itu RPL, biaya RPL 7.500.000. Asesmen itu nggak. Izin bertanya Ustaz, kalau jurusan D3 atau S1-nya tidak lintas dengan PAI, apakah bisa? Bisa, nggak apa-apa. Yang penting ada bukti ijazah D3-nya, sama transkrip ijazah D3-nya. Kemudian apa Ustaz untuk pengiriman berkas fisik jadinya bagaimana? Dan untuk penentuan kampus bagaimana Ustaz? Karena ada 2 kampus nantinya. Kan di form milih, di form nanti ada pilihannya. Kemudian pengirim berkas fisik, oh itu masih nanti pengirim berkas fisik. Yang penting upload soft file dulu. Nah, menurut kampus nanti ada pilihannya untuk penentuan kampus itu setelah tutup pendaftaran nanti juga biasanya ada pengelolaan. Jadi setelah tanggal 15 Agustus tutup ya, nanti ada pembinaan lagi khusus yang sudah daftar. Jadi aman insya Allah. Masalah-masalah itu nanti teknis itu ada bimbingannya. Kemudian maksudnya kan daftar yang reguler kita, oh ini sudah ya. Gelar setelah lulus reguler apa Ustaz? SPD, tadi udah ada panduannya. Apakah prodi perbankan syariah benar Ustaz? Iya benar. Nah, bukan ya, kayaknya ke Said Sabik gitu, perbankan syariah itu, bukan ke Darul Kolam. Apakah NIM SUI telah daftar? NIM SUI ini beda dengan NIM Dikti. Pengajuan NIM Dikti itu nanti ada prosesnya, ya. Nanti ada prosesnya 3 bulan setelah pendaftaran. Makanya 3 bulan itu dilunasi dulu yang biaya RPL itu, gitu kan. Nanti ketika sudah pengajuan, itu pun biasanya di Dikti itu prosesnya nggak cepat ya, pengajuan NIM itu. Ngajukan dulu, beda kampus dari kampus diajukan ke Dikti, di Dikti ditunggu dulu di upload satu-satu, kemudian setelah terbit baru gitu kan. Dan itulah memang agak menunggu. Yang bikin menunggu itu bukan kitanya, tapi Diktinya itu yang lama biasanya. Nah, jadi NIM SUI itu beda dengan NIM Dikti. NIM Dikti itu NIM yang terdaftar di Dikti. NIM SUI itu NIM mahasiswa yang ikut program SUI gitu ya. Kayak antum ikut daftar sekolah SMP misalnya atau SMA, antum dapat nomor induk siswa. Itu nomor induk itu yang buat sekolah untuk mengurutkan siswa yang mendaftar tahun itu. Tapi kalau nomor induk siswa nasional, nah itu kan beda. Itu yang terdaftar di Dapodik, di data resmi pendidikan nasional. Nah, sama seperti itu. Ada NIM SUI, itu NIM untuk pengelolaan mahasiswa internal SUI, ya untuk konfirmasi pembayaran SPP, memudahkan pendataan dan yang lainnya. Beda dengan NIM Dikti. NIM Dikti yang terdaftar di PD Dikti itu, ya. Jadi beda. Kan Ustadz bisa minta tolong jelaskan kembali kurikulum program nasional. Aduh, jelaskan lama ya. Intinya kalau RPL 1 tahun itu belajarnya hanya metodologi penelitian, kemudian nanti praktek tilawah Quran, fikih ibadah, sama PTM. Gitu. Kemudian langsung sidang sama skripsi. Sudah, itu Kak. PTM itu program pengabdian masyarakat. Ya. Program RPL ini ada setiap tahun atau setiap tahun, setahun sekali saja. Mulai dari Ramadan pokoknya. Kapan Ustadz keluar dari pembahasan? Kira-kira RPLS 2, udah. RPLS 2 nanti tahun depan buka lagi. Yang akan buka itu
S2 reguler. Kuliahnya full online yang Ustadz. Iya, semuanya online. Bimbingan skripsinya juga online. Ustadz mohon izin bertanya, yang namanya ujian munakasyah itu apa Ustadz? Sidang. Sidang. Antum sidang skripsi itu namanya ujian munakasyah. Sidang. Jadi skripsi yang sudah antum buat, itu antum presentasikan di depan dosen pembimbing. Itu. Kemudian nanti diuji sama dosennya. Ini gimana nih? Sumbernya dari mana? Gitu kan. Kemudian ambilnya dari mana? Kalau misal pembahasannya melebar, bisa diluruskan. Ini kalau bisa yang bagian ini dihapus saja, yang bagian ini tetap gitu. Dan dosennya nggak gelap, aman insya Allah. Bahkan Ustadz izin tanya lagi, PPM itu apa? Hanya sehari saja? Sehari saja, sehari saja cukup. Yang penting dokumentasinya cukup, gitu. Yang penting ada dokumentasinya, gitu. Apa-apa. Afan Ustadz, apakah setelah mendaftar bisa langsung bisa mendapatkan kartu tanda mahasiswa dan surat tanah? Ini yang mana nih? Maksudnya KTM dan SK ini apakah KUSA atau SU ini? Kalau SUA, kalau KUSA sama SU ini kan ada prosesnya. Kalau KUSA ada sendiri kan sama Malik. Kalau SU ini nunggu kampus prosesnya untuk KTM. Ya, nggak bisa terus hari ini bayar terus hari ini dapat KTM nggak gitu. Pembuatannya kolektif, kolektif. Banyak datanya sudah kumpul semua, disetorkan ke kampus, sama kampus diolah, baru di situ baru nanti bisa dapat KTM. Jadi prosesnya nggak secepat itu gitu. Bagaimana kalau NIM Dikti dan NIM RPL? Gimana NIM Dikti dan NIM RPL? NIM RPL itu nggak ada, adanya NIM Dikti. Gitu loh. RPL itu program, gitu ya. RPL itu program. RPL itu program percepatan, itu RPL. RPL itu nggak ada NIM-nya, adanya NIM Dikti. Gitu. Semua mahasiswa yang kuliah itu dan resmi itu punya NIM di PD Dikti, gitu ya. Baik yang kuliahnya itu 4 tahun normal atau yang dia itu percepatan RPL gitu ya. Jadi tidak ada istilah NIM RPL, nggak ada, adanya NIM Dikti itu. Afan Ustadz, kalau saat ini masih aktif sebagai mahasiswa di kampus lain dan di daftar, apakah bisa tersui? Nah, nanti double dong nama antum. Nanti double gimana? Nah, alam ya, konsultasi ke admin saja nanti ya. Nanti bisa dijawab sama admin ya. Konsultasi dulu ke admin ya, karena kadang ada yang bisa ada yang enggak ini. Kalau yang kasusnya seperti ini double gitu ya. Kemudian sidang skripsinya juga online Ustaz. Ya online semuanya. Ujian harus online, online semua. Ujian munakasyah online, semuanya online. Sampai lulus online. Sampai lulus itu online, nggak ada offline-nya. Kecuali antum itu memang berniat untuk hadir wisuda langsung datang ke kampus. Nah itu maka apa namanya dibolehkan bagi antum yang mau datang offline untuk wisudanya. Wisudanya bisa online bisa offline. Ya bagi yang mau datang apa namanya, bagi yang mau datang offline itu nanti bisa datang ke tempatnya. Saya kemarin wisudanya offline, gitu ya. Tapi yang bagi yang mau online saja nggak masalah, nanti via Zoom saja. Baik, terakhir ini ada yang raise hand ya. Setelah ini mungkin sudah ya. Akhi Manan Darmawan silahkan. Ya, Ustadz, ini ada kelupaan saat ini. Ya, silakan. Ini kan tadi saya lihat untuk dilampirkan apa ini ya, surat keterangan. Kebetulan saya mengajar Ustadz di madrasah. Cuman belum 3 tahun Ustadz. Cuman bagaimana ininya Ustadz? Untuk surat keterangan aktif mengajarnya? Iya, diminta saja. Dari madrasahnya diminta saja, nggak apa-apa. Diminta. Kemudian antum ijazah SMA-nya memenuhi syarat apa enggak untuk ikut RPL? 2004. Nah, itu sudah memenuhi. Ya sudah, kalau begitu sudah buat surat keterangan mengajar saja. Minta dari kepala sekolahnya, madrasahnya, kemudian ditandatangani, dicap, diupload, dah gitu saja. Nah, insya Allah bisa ya saya. Ya. Satu lagi Ustaz. Ya silakan. Ini ada pertanyaan di chat ya, silakan. Seperti yang kemarin Ustaz, ada teman saya cuma di tempat lain ini apa? Dia penerimaan ijazahnya itu tertunda sampai hampir 2 tahun Ustaz. Bagaimana untuk dengan pengalaman yang di SUI ini bagaimana Ustaz, apa jeda dari misalkan kita selesainya misalnya setahun Ustaz, apakah pas
selesainya kita langsung menerima jasa atau ada jeda barang 6 bulan atau berapa bulan Ustaz gitu. Enggak langsung dapat. RPL 1 tahun Oh, itu berarti 1 tahun langsung dapat ijazah. oh siap Ustaz. Mm-mm. Itu saja Ustaz. Mm-mm. Makasih banyak Ustaz. Setelah Nah, Waalaikum. Baik, baca tadi chat ya beberapa pertanyaan lagi terakhir. Apakah KTM dari SUI bisa keluar di bulan Maret? Oh ini Ustaz, ya nggak bisa. Melihat pertengahan bulan ditutup pendaftaran. Nggak paham ini. Antum daftar SUI belum mungkin ya, tapi kok KTM-nya minta duluan ini gimana? Nggak paham. KTM itu sulit tadi ya, KTM SUI. Ini beda sama KTM KUSA sama Malik ya. Ini dibedakan dulu ya. KTM SUI itu beda sama KTM KUSA dan Malik. Ini dipahami dulu ini. Ya takutnya ini salah paham antara KTM KUSA sama KTM Malik sama KTM SUI. Ini beda ya. Ini 3 hal yang berbeda loh. Ya, jadi harus dipahami dulu. KTM dari KUSA dan Malik itu diprosesnya itu September nanti, gitu kan? Sementara untuk daftar SUI itu nggak perlu KTM, nggak perlu KTM, gitu loh. Nggak harus ada KTM. Kalaupun yang daftar reguler belum ada suratnya kan bisa di skip. Itu bukan hal yang wajib untuk yang reguler. Gitu. Dan terakhir kapan Ustaz? Pendaftaran terakhir 15 Agustus. Mulai belajar ya awal September nanti. Nah, mohon Ustaz untuk proses pindah ke RPL, insya Allah saya sudah memiliki kira-kira ada batas waktunya kah? Kalau bisa segera konfirmasi saja ke admin. Kalau misal mau pindah RPL. Ya. Untuk wisuda offline-nya biasanya di mana Ustaz? Tergantung kampus. Kampus nanti mintanya di mana. Kalau misal Darul Kolam biasanya mintanya di Tangerang. Gitu ya. Baik, cukup ya. Insya Allah, Alhamdulillah semuanya sudah terjawab pertanyaannya dan Anda ucapkan jazakumullah khairan bagi yang sudah hadir pada malam hari ini dan ikut sosialisasi terakhir dan saya sampaikan lagi bahwasanya Adinda untuk yang KUSA mulai belajarnya juga KUSA itu sudah mulai dari 1 Muharram KUSA dari 1 Muharram KUSA itu sudah mulai dari 1 Muharram. Nah, baik untuk yang sudah hadir pada malam hari ini saya ucapkan jazakumullah khairan dan saya sampaikan sekali lagi pendaftaran insya Allah tutup sepekan lagi ya atau berapa ini sekarang tanggal berapa 8 ya sekarang tanggal 8 iya berarti sekitar sepekan lagi ya bukan ya sekarang tanggal iya 8 ya sepekan lagi saya ngelihatnya malah bulan Juli Agustus ya sepekan lagi ya kita berarti tutup atau close pendaftaran silakan disiapkan berkas-berkasnya yang mau daftar. Ya, kemudian diperhatikan baik-baik panduannya, terutama untuk rincian biaya dan ketentuan pendaftarannya, ketentuan biayanya. Pastikan ya sebelum Antum daftar ini persiapkan semuanya, berkas, kemudian uangnya, administrasinya dipikirkan baik-baik, matang-matang. Nah, sekali lagi ini adalah wasilah bagi Antum ya. Ini tujuannya membuka peluang bagi Antum yang misal membutuhkan sekali jasa S1 gitu kan. Terutama yang RPL ini sebenarnya kami ini sangat menginginkan yang daftar RPL itu usia-usia yang dewasa yang sangat membutuhkan itu. Kadang sekali kita dapat ya ada kepala sekolah belum dapat S1. Itu kepala sekolah belum punya S1. Ada mudir pondoknya belum punya S1, kan? Ada mudir yayasan belum punya S1, ketua yayasan belum punya S1. Ada juga guru-guru yang sudah lama ajar belum punya S1 atau karyawan yayasan, kalau karyawan TU, karyawan pesantren dan yang lainnya yang itu belum punya S1 itu sangat direkomendasikan. Atau dia sudah lama ngajar ya, atau dia ingin membina suatu sekolah ya, menciptakan suatu lapangan pekerjaan, tapi dia butuh buat akreditasi lembaganya, dia harus S1. Nah ini ya, jadi ini peluang untuk yang membutuhkan ini usia dewasa itu silahkan ikut di RPL, mumpung masih dibuka, itu kan kesempatannya. Baik, kabarkan kepada keluarga, sanak keluarga, teman-teman antum semuanya atau antum sendiri silahkan yang ingin mendaftar. Saya ucapkan jazakumullah khairan yang sudah hadir pada malam hari ini. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa konsultasi ke admin atau tanya di grup info SUI ya. Sudah ada, sudah saya share di channel Telegram SUI itu sudah ada loh link grupnya Ikhwan dan Akhwat sendiri. Itu antum pakai untuk diskusi. Nah, terkait SUI. Baik. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya kalau ada sosialisasi lagi karena nanti akan buka S2
reguler, ya 1,5 tahun pendidikannya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada antum semuanya, dan saya terima kasih sudah mau setia sampai jam 10 kurang 15 menit ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf ya, tadi ada kemasukan nyamuk masuk dulu tadi. Silakan bagi yang ingin meninggalkan Zoom, silakan. Jazakumullah khairan.